Oke pemirsa, lama sekali ini kita nggak nayangin lagi ya. Kita sekarang ini sedang berada di lokasi pembangunan pondok pesantren Pondok Modern Putri Roji Syafaat. Kita akan nemui pengasuhnya di sini, bagaimana perencanaan pondok ini dan sekarang kondisinya sedang seperti apa, karena di belakang ini ada baliho besar. Kalau melihat lokasi di sini ini sangat cocok untuk pendidikan karena sepi, tenang. Lihat di bawah sana itu ada sungai mengalir panjang sekali dan besar, tidak pernah kering walaupun di musim kemarau seperti ini. Oke, seperti itu dulu, kita masuk ke dalam. Ya pemirsa, ini Ustadz Lutfi, pengasuh Pondok Modern Putri Roji Syafaat sudah datang. Barusan datang mobil penter bawa kayu. Nanti kita tanyain coba rencananya untuk apa kayu-kayu ini sampai bannya meleot. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, ini pemirsa, kita pengen tahu ya lebih dalam tentang Pondok Modern Putri Roji Syafaat ini. Asalnya bagaimana? Gimana itu ceritanya, Ustadz? Alhamdulillah berangkat dari kegelisahan ketika kami sedang ikut berjuang dalam sebuah lembaga pendidikan asrama yang merasa ada ketidakmaksimalan program yang bisa kita jalankan karena keterbatasan berbagai hal di satu lembaga tersebut. Maka muncullah keinginan untuk mendirikan pesantren dengan harapan lebih bisa maksimal dalam mendidik anak didik di sebuah lembaga pendidikan. Maka kami berdiskusi dengan istri, membulatkan tekad apakah kira-kira mau jika bersama berjuang untuk membangun pesantren gitu. Dan alhamdulillah istri menjawab bersedia untuk membangun pesantren. Maka sejak itu kami azamkan keinginan mulia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah apakah sekiranya kedudukan untuk mendirikan pesantren itu diridhoi atau tidak. Maka kami terus mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, memohon petunjuk, mohon bimbingan dan ditunjukkan, dimudahkan jika memang Allah ridho atas berdirinya pesantren ini. Dan alhamdulillah seperti yang dilihat saat ini, pesantren sudah terwujud meski baru beberapa hari ini dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, kalau untuk kok bisa dapat tanah di sini nih, lokasi di sini kok kelihatannya nyaman sekali. Ini di sekitar sini, lihat sana pegunungan, ada sungai-sungai. Gimana ceritanya itu? Ya, qadarullah, dan saya memahami bahwa itu bagian dari petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa taala atas berdirinya pesantren Roji Syafaat ini. Karena ketika kami mulai memantapkan diri, berazam untuk mendirikan pesantren, kami tidak punya modal apa-apa, uang tidak ada, harta tidak ada, sekedar keinginan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diizinkan maka kami mohon dimudahkan, ditunjukkan. Maka sebagai keseriusan, kesungguhan kami dalam berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ikhtiar yang kami lakukan adalah mencari lahan. Mencari lahan karena mencari lahan, lokasi lahan, mencari lokasi lahan itu saya fahami sebagai ikhtiar yang mampu saya lakukan. Tapi kalau membeli lahan saya tidak punya kemampuan. Tapi kalau mencari lahan, insya Allah saya adalah rezeki kalau hanya sekedar untuk beli bensin muter-muter Kulon Progo mencari lahan yang kira-kira representatif
Dan itu kami lakukan sebagai niat bahwa inilah ikhtiar yang saya lakukan, yang mampu kami lakukan ya Allah, mencari lahan, bahwa kami sungguh-sungguh dalam berazam untuk mendirikan pesantren. Maka hampir 2-3 bulan kami keliling Kulon Progo hanya sekedar untuk mencari lokasi yang cocok. Sampai pada waktu itu saya dihubungi sama Ustadz Inam waktu itu, sama Pak Witono juga, bahwa ada acara di Sambiroto ini. Maka waktu itu kebetulan saya lagi semangat-semangatnya keliling untuk berikhtiar nyari lokasi. Nah waktu itu dengan kemantapan niat saya berdoa, ya Allah, silaturahmi ini juga bagian dari ikhtiar saya untuk mencari lahan. Jika engkau ridho dengan niat kami, engkau izinkan niat kami, maka tunjukkan kami lokasi itu gitu. Maka saya berangkat dari tempat kami menuju tempat ini, dan ini termasuk tempat Kulon Progo yang saya tidak tahu bahwa ada lokasi seperti ini. Karena bayangan saya lokasi yang banyak airnya, ada pemandangan yang indah itu kalau Kulon Progo bagian utara, daerah Kalibawang itu. Sehingga saya banyak nyari-nyarinya di daerah sana. Sehingga ketika ke sini itu ya biasa-biasa saja. Tapi wallahu alam, ketika kami hampir masuk wilayah ini, itu memang agak aneh, merinding gitu rasanya di tengkuk itu merinding. Padahal saya belum mengerti, lokasi ini belum mengerti. Yang jelas bukan karena ada jin ya, jangan-jangan tapi gara-gara ada jin. Iya, begitu sampai lokasi, kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman-teman termasuk Pak Witono dan keluarga di sini. Karena waktu jalan ke sini kan di situ kelihatan air. Waktu itu kan kebetulan musim hujan. Saya pikir karena musim hujan biasa saja lah, wajar ada aliran air. Tapi setelah ngobrol, nanya ke sana kemari, ternyata oh di sini airnya sepanjang tahun ngalir gitu ya. Paling kalau ada nggak berhenti itu karena ada perbaikan saluran saja gitu. Dibilangin begitu, saya langsung minta izin keluar keliling ke wilayah ini, keliling kampung, nyari-nyari lokasi, maka ketemulah ini lokasi ini. Nah ini berarti milik siapa ini? Awalnya kami juga tidak tahu ini milik siapa ini. Tapi setelah itu kami nyari informasi kepada Pak Witono dan keluarga yang tinggal di sekitar sini. Maka diberitahulah tentang siapa pemilik lokasi ini, yang pemiliknya Mbah Darmo Sugino kalau salah. Berarti tanah ini bukan milik jenengan gitu, berarti asalnya gitu. Gimana itu kok bisa digunakan untuk pesantren ini? Mungkin bisa diceritakan pemirsa nanti. Kembali ke tadi bahwa kita berpasrah kepada Allah. Jika diizinkan mendirikan pesantren, Allah tunjukkan tempatnya dan bagaimana cara mendapatkan tempat itu, kami juga serahkan kepada Allah. Termasuk lahan ini memang kita meminta izin kepada pihak keluarga, karena merasa ini ditunjukkan kepada Allah, maka kami lakukan proses ikhtiarnya dengan menembusi, meskipun kami tidak punya uang gitu. Meminta izin boleh untuk kita pakai untuk pesantren, karena memang kita yang minta, maka skema yang kita minta kepada keluarga diizinkan untuk kita beli, bukan untuk kita minta diwakafkan. Jadi kita meminta izin untuk boleh dibeli, karena kita berencana tanah ini kita tawarkan kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama membelinya. Berharap bahwa pembebasan lahan yang melibatkan banyak jamaah memberikan andil peluang kepada jamaah sebanyak-banyaknya untuk bisa punya tanah sebagai pesantren yang menjadi tabungan jariah untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya begitu. Ya, berarti mohon kalau boleh tahu sampai saat ini masih proses pembebasan atau bagaimana ya? Ada plang besar itu di depan atau sudah lunas gitu? Mungkin bisa disampaikan. Ya. Jadi tanah ini diizinkan untuk kita beli
berjamaah dengan jamaah itu kita sudah sangat berterima kasih dengan pihak keluarga Mbah Darmo Sugino. Selanjutnya sesuai dengan rencana program pembebasan lahan ini kita tawarkan kepada seluruh jamaah, dan hingga saat ini sudah 2 bulan berjalan mulai dari kesepakatan harga. Alhamdulillah keluarga memberi harga yang cukup ringan dan memberi waktu yang cukup hampir setahun kepada kita untuk membebaskan lahan ini. Jadi hingga 2 bulan ini proses pembebasan lahan sudah hampir seperempatnya terbayarkan. Sudah ada yang menanggungnya, sudah hampir seperempatnya. Jadi dari 4.235 meter hampir 1.000 yang terbebaskan, jadi hampir seperempatnya. Ya, berarti belum semuanya lunas gitu ya? Belum, belum. Iya. Masih terbuka luas untuk seluruh jamaah masyarakat untuk bisa mari sama-sama kita manfaatkan momentum peluang beramal jariah dengan membebaskan lahan pesantren Roji Syafaat ini. Oke pemirsa, mungkin gini, untuk mempermudah, sampai saat ini lahan ini masih belum bebas 100% gitu ya Ustaz ya? Belum. Jadi masih seperempatnya lah kurang lebihnya. Jadi siapapun masih diterima gitu ya untuk wakaf. Kira-kira sampai berapa ya harusnya wakafnya itu? Harus bagaimana milihnya seperti itu? Lahan ini kita tawarkan kepada seluruh jamaah untuk bisa punya tabungan akhirat amal jariah dengan berwakaf melalui uang, membeli lahan ini per meternya di harga Rp250.000. Jadi itu pemirsa, cuma Rp250.000. Jadi kalau punya uang segitu mungkin buat belanja ke mall yang sekarang lagi tutup tuh. Nah itu langsung habis saat itu. Tapi kalau ini 250.000 1 meter sampai di akhirat. Mungkin itu ya. Ya ini sedikit lagi yang terakhir. Nanti untuk info donasi dan lain sebagainya bisa dilihat ya di bawah ini pemirsa. Nah, untuk terakhir ini pondok ini kira-kira kedepannya itu seperti apa ya gambarannya itu? Mungkin ya nggak secara singkat aja gitu. Pondok ini memang kita niatkan menjadi pondok khusus putri dengan sistem KMI, pondok modern KMI gitu. Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah gitu. Dan kenapa khusus putri? Karena memang lokasinya yang masih sekitar 4.000 ini kalau bercampur dengan putra mungkin kita akan agak kesulitan untuk maksimal mengkondisikan antara putra dan putri gitu. Sementara kita putri dulu dengan konsep pendidikan pesantren modern Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Ya. Mungkin itu sudah cukup ya Ustaz ya. Terus ini sedikit lagi nih, kayu-kayu ini rencananya untuk apa ini? Jadi karena proses pembangunan pesantren, fasilitas pesantren ya, ada infrastruktur lah. Itu saya pikir butuh waktu yang lama, dan yang paling penting dalam pesantren itu adalah kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, menurut kami sementara yang penting bangunan itu bisa ditempati, bisa untuk kegiatan, maka itu dulu sudah cukup. Baru nanti ketika memang sudah mulai banyak santri, mulai membutuhkan infrastruktur dan rezekinya sudah ada, baru kita pikirkan bangunan-bangunan yang permanen. Nah, kayu-kayu ini rencana untuk ya semacam gazebo atau pondok-pondok kecil, atau mungkin nanti pendopo yang bisa digunakan untuk kelas, untuk ruang pertemuan, untuk kamar-kamar santri maupun ustadzah yang nginep di sini. Oh ya, mungkin itu dulu. Saya terima kasih. Oke, begitu pemirsa, sampai jumpa lagi nanti. Semua yang berkaitan dengan perkembangan pondok ini juga bisa diikuti di seri selanjutnya, kalau nggak tahun depan. Oke, begitu aja. Terima kasih. Selamat dadah.